ini saya akan coba untuk mereview salah satu saham yang menarik buat dibahas. Nah, ini adalah salah satu saham produsen es krim merek Campina yang sudah bertahun-tahun berdiri di Indonesia. Mari kita lihat profilnya. Nah, perusahaan ini itu bekerja di dalam sektor consumer non-cyclicals. Nah, itu artinya bahwa perusahaan ini tidak terpengaruhi oleh ekonomi makro, seperti perusahaan tambang dan lain sebagainya. Nah, terus juga subsektornya adalah food and beverage. Secara sejarah perusahaan ini itu listing di Bursa Efek pada tahun 2017 dengan harga IPO-nya yaitu 330. Harga IPO itu harga pertama kali dia listing di Bursa Efek. Nah, secara komposisi para pemegang sahamnya, menurut saya ini adalah perusahaan yang sangat percaya dengan perusahaannya sendiri, di mana pemegang saham pengendalinya yaitu Sabana Prawirawijaya memiliki mayoritas saham sebesar 83,94%. Saya pikir ini adalah salah satu kelebihan dan ada juga kelemahannya. Di mana kelebihannya adalah memang perusahaannya sangat percaya dengan perusahaannya sendiri, itu sebabnya dia mengakumulasi banyak perusahaannya sendiri, di mana masyarakat di sini cuma memiliki 16,06%. Nah, market yang belum tercipta sehingga harganya tidak relatif stagnan. Nah, ini juga menjadi kelemahan, tapi kelebihannya tadi bahwa pemilik perusahaan percaya dengan perusahaannya. Nah, mari kita lihat bagaimana sih fluktuasi harga sahamnya secara 5 tahunan. Nah, secara year to date-nya dia memang dalam proses konsolidasi, di mana kita tahu bahwa produsen es krim ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana mentransportasikan es krimnya, mendistribusikan es krimnya ke retail, sehingga ini sangat berdampak ketika ada PPKM. Nah, ini konsolidasi di harga 294 sampai 310 atau 304. Nah, bagaimana secara 5 tahunannya? Secara 5 tahunannya memang dia pernah memiliki sejarah dengan harga di atas 1000. Itu sampai 1400. Kemudian turun downtrend ke harga sampai 125 sebelum adanya pandemi. Dengan market cap sebesar 1,79 triliun, saya pikir tidak terlalu jelek juga. Namun tadi permasalahannya adalah publik hanya memegang sekitar 16% sahamnya. Dan di Bursa Efek ada peraturan di mana publik harus dengan jumlah tertentu dimiliki oleh publik. Nah, mari kita lihat bagaimana sih price performance-nya. Dalam 3 tahun terakhir, harga saham CAMP turun sebesar minus 25,12%. Tetapi dalam 6 bulan terakhir, saham ini sudah naik sebesar 29,91%. Nah, kita lihat transaksi turnover-nya di penutupan hari Jumat kemarin ya, di mana domestic buy memiliki peranan penuh di dalam penentuan transaksi harga jual beli saham pada hari Jumat kemarin. Nah, di sini kita juga lihat di mana top net buyers dan top net sellers-nya adalah PD dan CC. Nah, ini top net sellers CC itu sama seperti milik saya, yaitu Mandiri Sekuritas. Nah, secara financials-nya ini hal yang paling sangat menarik, di mana financials-nya ini begitu mewah menurut saya karena ekuitasnya sangat tinggi berbanding dengan liabilitasnya. Nah, memang perusahaan-perusahaan seperti ini itu yang sebenarnya sedang bertumbuh, melihat dari bagaimana dia menciptakan labanya sendiri berdasarkan modal awal ataupun modal dengan asetnya. Nah, di sini GCG-nya Good Corporate Governance-nya diberitakan bahwa penjualan bersih pada tahun ini sebesar 761 miliar hingga kuartal 3. Nah, mari kita lihat bagaimana key statistiknya, apakah perusahaan ini masih tergolong murah atau tidak. Di dalam earning per share-nya, saya pikir ini perusahaan cukup lumayan menguntungkan
atau untung, dalam kondisi untung, di mana IPS pada tahun 2021 saja itu sudah naik 3 kali lipat dari adanya pandemi pada tahun 2020. Dengan net profit 81,40 miliar, saya pikir perusahaan ini sangat untung pada tahun ini ya. Nah, di dalam valuasinya, perusahaan ini masih mahal karena PER-nya sebesar 16,48 kali, sedangkan PBV-nya itu 1,79 kali. 16,48 kali ini di luar dari saham yang menurut saya menarik, di mana hanya nggak jauh dari 5 kali. Sedangkan PBV-nya nggak jauh kurang dari 1 kali. Di sini 1,79 kali. Berarti kesimpulannya adalah valuasinya masih mahal. Dengan profitabilitas ROE sebesar 10,83% dan ROA-nya 9,45%, perusahaan ini sangat menguntungkan atau sangat untung manajemen profitabilitasnya. Di mana di dalam modal awalnya dia bisa menghasilkan 10,83%. Kalau kita nabung di deposito per tahun itu cuma 5% ya. Dengan likuiditasnya juga sehat, di mana DER-nya itu cuma 14,48%. Itu jauh dari itu lebih baik dari parameter DER yang menarik menurut saya, yaitu di bawah 100. Ini sangat sehat sekali. Nah, dia juga si Camp juga membagikan dividen setiap tahunnya dari tahun 2018. Namun pada tahun 2020 kita tahu bahwa itu awal pandemi, jadi dia tidak membagikan dividen. Pada tahun 2021 dia juga membagikan dividen. Nah, kesimpulannya adalah perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat bagus, yang sangat murah. Bukan murah tapi sudah mahal. Tapi perusahaan ini sangat menguntungkan dengan net profit yang begitu besar berbanding dengan liabilitasnya. Okay, that's all. Thanks for watching. Bye.